Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu bersyukur di situasi apapun. Oke sob, sebenarnya di hari ini saya akan membawakan satu buah review mobil dagangan sob. Namun cuaca hari ini sepertinya sedikit mendung sob. Jadi saya agak ragu untuk membawakan satu buah vlog review mobil ini. Nah, oleh karena itu sob, ini hari ini saya nggak tahu sih, saya harus ngat dulu cuaca di luar. Tapi sebenarnya hari ini tidak ada matahari sob. Jadinya ya lihat nantilah. Pokoknya kalau emang sudah ready, saya akan review mobil itu sampai tuntas, sampai sedetail-detailnya, beserta dengan harganya sob pastinya. Dan saksikan terus vlog ini sampai habis, jangan di skip, tonton terus. Oke, kalau kita akan mulai. Bye. Nah, saya keluar pintu malah ada matahari ini sob. Tuh. Nah, itu mobilnya sob, berwarna hitam mengkilat, BMW 520i E34 tahun 91, sudah Vanos, dimana untuk percepatannya 5 speed percepatan, manual transmisi. Jadi mobil itu baru beberapa hari yang lalu saya dapatkan sob. Mungkin yang kalian belum tonton bisa tonton di vlog sebelumnya malam-malam. Jadi mobil itu saya dapatkan bersaing bersama 3 calon buyer sebelumnya, jadi diamprukkan dalam malam itu. Tapi alhamdulillah jodohnya ke saya sob. Alhamdulillah hari ini tidak turun hujan, jadinya saya akan mereview salah satu mobil dagangan saya yang ada di belakang saya itu. Jadi saya akan menceritakan sedikit sob untuk histori mobil ini. Jadi yang kalian tahu bahwasanya BMW ini dari untuk generasi E34 dia mengeluarkan 518i, 520i, 525i, dan 530i sob. Jadi untuk keluarga E34 dari tahun 89, 90 sampai 97 kali ya kalau nggak salah. Pokoknya untuk keluarga E34 itu dia ada 3 varian sob dan 3 tipe pastinya. Hari ini saya akan mereview salah satu diantaranya. Jadi yang di belakang saya itu adalah E34 520i M50 tahun 91 manual transmisi, yang dimana 5 speed percepatan, kapasitas mesinnya 2000 cc. Tanpa berpanjang lebar, kita akan segera memulai untuk membahas dan mereview secara detail untuk salah satu review mobil dagangan saya. Dan sekarang kita mulai sob. Oke, cekidot. Dan sekarang saya sudah berdiri tepat di depan mobilnya sob. Inilah dia BMW 520i E34 M50 tahun 91, yang dimana sudah Vanos, manual transmisi, 5 speed kecepatan, yang dimana kapasitas mesinnya 2000 cc. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk histori mobil ini sob. Yang jelas garis besarnya keluaran untuk E34 hanya ada 4 jenis. Jadi 518i, 520i, 525i, 530i sob, seperti itu. Jadi salah satu ini adalah 520i yang dimana kelahiran tahun 91, pendahulunya sih tipe 518 dari tahun 89 hingga 90. Jadi ada juga sih tahun 90 tuh yang 520i nya tapi belum Vanos. Dan mobil ini seperti yang kalian lihat, untuk kondisi eksteriornya masih sangat keadaan baik sekali sob. Jadi yang kalian lihat ini adalah kondisi warna hitam solid. Dan kita lihat dari bagian bawahnya sob. Nah, ini tadi baru kejadian sob. Tadi saya habis cuci mobil, nggak tahu nih untuk kaca dari fog lampnya jatuh di jalan. Jadi ya udah, mungkin seperti itu. Nah, untuk kondisi bempernya kita baru merestorasi sob. Bagian bumper depan ini seperti yang kalian lihat di vlog perburuannya, patah bagian bawahnya tuh, dan alhamdulillah sudah diperbaiki dan tampilannya seperti ini sob untuk bumper depannya. Yang jelas bumper depannya sudah tidak ori, kelihatan dari bentuknya. Dan untuk aksesoris fog lamp juga tidak ori, hanya aksesoris saja. Untuk keadaan grill dan headlampnya masih ori sob, yang jelas. Dan untuk emblem kap mesinnya masih utuh BMW, dan ciri khasnya dia untuk headlampnya itu ada 2 sob. Yang sebelah kiri itu untuk lampu utama, dan yang lampu sebelahnya itu untuk lampu tembak atau jarak jauh, seperti itu. Nah, untuk keadaan status fog lampnya masih normal sob. Untuk fog lampnya masih menyala,
Dan untuk lampu sennya juga masih normal kanan kiri. Dan keadaan eksterior bagian catnya juga masih lumayan. Ini statusnya belum saya poles sob. Jadi status eksterior bagian catnya belum saya poles sama sekali, baru saya cuci dan wax saja. Dan kita bergeser deh. Dan untuk bagian tampilan sebelah kirinya sob, kenapa saya ambil sebelah kiri? Karena kalau sebelah kanan takut mengganggu jalan sob. Karena saya berada di daerah Alam Sutra. Tadi saya bingung mau nyari lokasinya di mana, akhirnya bertempat di sini lagi. Ini lokasi yang dimana saya pernah review Volvo 960 full spec yang warna hijau. Mungkin bisa kalian lihat di vlog sebelumnya. Jadi untuk tampilan sebelah kiri, untuk kondisi fender, kap mesin, dan bumper depan tuh masih presisi, tidak tergeser ataupun ngangkat, masih presisi bawaan pabriknya. Dan untuk kaki-kakinya sob, ini kita memakai ring 18 bertipe HSR asli loh ya, HSR wheel asli. Dan ini ring 18. Untuk profil bannya 225/40 lebar celong. Untuk bagian depan 225/40. Dan untuk kondisi fendernya masih utuh sob, masih utuh. Dan untuk kaca filmnya bagian depan sudah jelek, terbukti kaca film depannya itu udah masuk angin tuh, jadi bergelembung. Dan untuk keadaan wipernya masih normal, sangat baik sekali, tidak ada masalah. Lalu untuk keadaan electric mirrornya masih berfungsi semuanya normal. Dan ini juga spionnya masih bawaan ori E34 nya. Dan kita bergeser lagi sob. Untuk keadaan list chrome pintu kaca masih utuh. Dan untuk kondisi kaca depan tidak ada sealer, masih utuh semua, bisa kalian cek, tidak ada sealer sama sekali. Kita bergeser lagi sob. Untuk tampilan kaca emang saya demennya akuarium sob. Jadi mohon maaf nih kalau semua dagangan saya itu kacanya pasti bening, ada bening hatinya. Dan ini kebetulan vakum central locknya masih normal semua, empat-empatnya tidak ada masalah. Dan handle pintu luar dan dalam juga tidak ada masalah sama sekali sob, masih normal. Kita bergeser lagi. Ini ukuran ban belakang kita lihat berapa nih, 225/45. Nah, yang tadi saya bilang pasti akan lebar celong karena belakang itu velgnya celong sob keluar. Kalau bagian depan tidak terlalu. Untuk kaca belakang masih bagus, tidak ada sealer sama sekali. Dan kita bergeser lagi sob. Nah, untuk bagian bumper belakang dan fender bagian belakang juga masih ketemu presisi, bagus, tidak ada masalah. Untuk bumper belakang ini kondisinya seperti yang kalian lihat sob, tidak ada masalah, tidak ada kerusakan berarti, hanya ada cat terkelupas di bagian sini. Dan untuk stop lamp masih bagus, tidak ada retak. Dan untuk emblem BMW nya masih nempel, serta untuk emblem tipenya 520i juga masih nempel chrome. Seperti inilah sob untuk kondisi bagian belakang dari BMW 520i E34 tahun 91. Dan ini plat nomornya cakep, depan genap belakang ganjil. Kalau digabungin bohong lu. Ada aja. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagian bagasinya. Kita angkat. Nah, ini sob, kondisi bagasinya seperti ini. Untuk toolkitnya masih ada ready, segitiganya ada di rumah sob, saya simpen. Tapi kalau nanti mau dibawa masih ada kok, tenang aja, tidak ada kropos, malah biasanya bagian bagasi itu rentan kropos sob. Dan kita lihat untuk bagian tampilan kanan sob, kita sedapatnya aja ngambilnya. Secara look untuk bagian tampilan sebelah kanan tidak ada cacat ataupun masalah. Ban-ban juga masih pada tebal semua. Dan ini bagian atas tidak ada cacat juga, masih bagus, tidak ada belang. Dan keadaan bagasinya juga masih lumayan bagus sob, tidak ada belang juga ataupun pudar. Dan sekarang kita akan lihat bagian interiornya sob. Nah, seperti yang kalian lihat, ini untuk bagian pintu masih ada ketemu titik berhentinya, tidak lemes, masih orinya. Dan untuk bagian list pintu masih utuh ada. Dan jok
masih original, hanya di bagian supir ada robek dan door trimnya itu kainnya seperti ini robek sob. Jadi saya copot semua tuh kainnya, jadi tinggal papannya doang. Tapi secara door trimnya sih masih bagus. Untuk wood panelnya ini masih ada empat-empatnya. Dan seperti yang kalian lihat tuh, kondisinya two tone untuk interiornya biru dan black atau black and blue. Dan ini keadaan belakangnya sob, dan plafonnya masih bersih yang jelas. Nah itu untuk pintu dibuka, door lampnya masih normal aktif sob, masih cakep. Dan keadaan dashboardnya juga masih utuh, tidak ada patah-patah ataupun kurang. Dan kita bergeser ke bagian pintu belakang sob. Nah ini bagian pintu belakang, joknya juga bagus, tidak ada robek, masih utuh. Dan untuk deck soundnya juga masih rapi, plafonnya juga masih rapi tuh. Nah sekarang saya duduk di kursi penumpang sob, dimana untuk ukuran saya biasa sob, untuk dengkul biasanya mepet sama jok depan. Jadi kalau untuk ukuran tinggi saya sih ya lumayan lah, kurang nyaman. Tapi kalau untuk kalian yang kurus ataupun pendek, ini masih cukup lega untuk kalian. Dan ini layout dari kursi penumpang sob. Saya sengaja belum duduk di bagian supir, jadi saya mau review dulu untuk bagian kursi penumpang. Untuk jok masih originalnya, kisi-kisi AC, asbak masih ready, asbak pintu juga masih ready, belakang kanan kiri tuh. Dan sun visor masih lengkap, hand gripnya juga masih utuh semua, empat-empatnya tuh masih ready. Apalagi ya, oke deh kita pindah ke kursi supir. Nah kita akan masuk ke bagian supir sob, kita duduk. Nah ini yang tadi saya bilang, kain door trimnya tidak ada bagian pintu. Dan ini jok keadaan supirnya seperti ini, tidak robek sih, hanya getas. Dan sekarang kita duduk ke bagian supirnya sob, tutup pintu dulu. Nah seperti ini kondisinya sob, pengap sih, jendela nggak saya buka lagi. Oke kita mulai sob, atau kita kontak dulu aja ya. Nah kita kontak, indikator normal semua, jalan semua, tidak ada mati. Dan ini kilometer nggak tahu bener apa enggak, 34.000 ongoing. Kita starter, sekali starter nyala, tidak ada masalah sob. Dan kita nyalakan AC. Nah alhamdulillah AC masih dingin normal sob, tidak ada masalah. Dan jarumnya juga masih normal bekerja, tip radio masih normal, sengaja saya matikan biar nggak copyright. Dan fitur-fitur lainnya untuk pengaturan AC masih normal semua bekerja, ini juga masih bekerja. Lalu ini untuk fog lamp depan masih bekerja juga, untuk senja dan lampu utama juga masih bekerja. Lalu ini kisi ventilasinya juga masih jalan. Electric mirror kita coba bagian kanan dulu deh. Tuh, normal. Ya kan? Bagian kiri normal. Ya kan? Dan untuk keadaan RPM stabil, tidak naik turun. Biasanya kalau BMW ataupun Volvo yang sudah memakai air mas atau airflow, kalau airflow-nya ada indikasi bermasalah, dia akan naik turun, tidak stabil dan cenderung mengeluarkan asap hitam di pembuangan sob, seperti itu. Itu hanya catatan aja untuk kalian yang ingin ngecek mobil Eropa. Dipastikan dulu untuk airflow-nya bermasalah atau tidak, dilihat dari RPM dan pembuangan. Jadi kalau pembuangannya ngaco ataupun ngebul hitam, itu dipastikan bermasalah. Nah untuk kalian sob, ini mobil ini pastinya akan saya jual, tapi nanti untuk merilis harganya. Yang pasti untuk secara utuh dan unitnya ini masih sangat layak sekali. Terbukti kemarin saya baru pulang dari Sentul sob, dari rumah ke Sentul itu ngisi bensin sekitar 130 ribuan lah. Dan itu masih ada sisa di rumah, nyampe rumah, dan sampai detik ini saya belum ngisi bensin lagi.
Lalu untuk secara di jalannya akselerasinya seperti yang kalian ketahui bahwasanya BMW itu di awalannya berat, tapi kalau udah menjelang tengah dan ke atas itu sangat enteng sekali. Dan ini alhamdulillah larinya juga masih nanjak terus, tidak berat, cuman di awalan saja gigi 1. Tapi untuk normalnya gigi 2, 3, 4 nya enteng sekali sob, seperti itu. Dan untuk karakter BMW yang kalian tahu juga emang pastinya untuk akselerasinya nggak bisa diharapkan sob, karena akselerasi ini sangat berat sekali. Terbukti dari kecepatan 20, 40, 60 itu bagi saya kurang kenceng. Harus di atas 80 ke atas baru ngerasain entengnya seperti apa sob, seperti itu. Oke sob, sampai juga di segmen terakhir untuk review mobil dagangan BMW 520i E34 M50 tahun 91 manual transmisi. Tadi secara kesimpulannya saya akan jelaskan sedikit untuk kalian. Jadi untuk kondisinya, pertama untuk surat-surat dokumen ini lengkap sob, STNK dan BPKB masih ready. Dan untuk keadaan masa berlaku STNK-nya masih panjang banget. Tuh, lihat bulan Januari tahun 2025. Dan untuk pajaknya sob, ini baru mati bulan 1 kemarin tahun 2021. Dan untuk pajak saya siap membereskan atau menghidupkan kembali asalkan harganya cocok, seperti itu sob. Dan untuk kondisi lainnya, untuk AC, transmisi, mesin saya jamin tidak ada kendala, karena saya udah test drive ke Sentul, itu tidak ada overhead, tidak ada mogok-mogokan, tidak ada kepanasan, jadi nyaman banget. Saya udah buktikan sendiri rasanya seperti apa naik mobil ini. Dan info lainnya, PR-nya sih ya, saya menjelaskan untuk PR ya. Paling PR-nya untuk bagian fog lamp, kaca mikanya hilang, tapi masih berfungsi, cuman bagian mikanya aja hilang. Lalu untuk PR lainnya apa ya? Ya paling pasang kaca film aja sob, sesuai dengan selera kalian, kaca filmnya mau seperti apa. Kalau untuk kaki-kaki sih tidak ada bunyi, karena saya udah nyoba mau belok patah ataupun parkir. Padahal ini style ceper look, terbukti dari ban sama fender hampir mepet, tapi tidak ada bunyi-bunyian. Dan untuk PR beratnya sih paling tinggal ganti oli aja sama bensin. Oke sob, mungkin dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah mobil ini akan saya rilis di angka 50 juta saja sob, 50 juta nego halus di depan unit. Jadi bagi kalian yang berminat dengan mobil ini, bisa kalian hubungi di nomor WA saya yang akan saya munculkan di layar sini, ataupun kalian bisa ikuti Instagram dagangan saya yaitu @dagangmobil.id yang akan saya munculkan juga di layar sini. Kalian bisa follow, karena semua postingan dagangan saya akan saya posting situ sob. Jadi kalau untuk YouTube hanya nge-review keadaannya lalu saya rilis harganya. Tapi kalau untuk postingan foto-foto itu ada di Instagram, jadi kalian bisa follow itu ya. Oke sob, sampai sini dulu untuk review singkat saya mengenai review mobil dagangan saya yang ada di belakang saya itu tuh, BMW 520e 34 M50 tahun 91 manual transmisi dengan kapasitas mesin 2000 cc. Alhamdulillah sudah dirilis. Jadi nanti kalian tonton vlog ini sampai habis, jangan di skip biar kalian tahu untuk info yang saya sampaikan sob. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam untuk keluarga Anda di rumah sob. Tetap semangat dan jangan menyerah di situasi apapun sob, karena niscaya di balik badai pasti akan timbul pelangi. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.